Cincin. Almandita menerima pesan dari Eldo sang kekasih 3 hari yang lalu. Eldo ingin memberikan kejutan kepada Almandita di hari jadi mereka yang kedua di sebuah taman yang letaknya tidak jauh dari kediaman Almandita. Malam itu, Almandita bersiap-siap untuk segera menjumpai kekasih hatinya. Ia berdandan dengan sangat elegan, mengenakan gaun abu-abu selutut, jepitan hitam kecil di kedua sisi rambutnya. Sementara stiletto setinggi 3 cm itu berwarna biru tua. Tas tangan yang terbuat dari kulit itu senada dengan warna sepatu yang ia kenakan. Ia berputar berkali-kali di depan cermin untuk memastikan bahwa penampilannya sudah sempurna malam itu. Di sepanjang jalan menuju taman, tidak banyak lampu jalan yang tersedia. Almandita berjalan sendiri menuju taman itu. Tiba-tiba, ada bayangan hitam yang sangat tinggi berada di depannya. Awalnya, ia tidak takut sama sekali. Ia mengira itu adalah bayangan pepohonan yang tumbuh di pinggir jalan yang ia lewati. Semakin ia melangkah cepat, bayangan itu terus mengikutinya, seperti hendak mencengkeram. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun yang ia lihat. Ia mulai panik. Ia semakin mempercepat langkahnya, bahkan sampai sedikit berlari untuk bisa menghindari bayangan itu. Almandita terjatuh dan sikunya lecet. Seketika, ia terperanjat saat ponselnya berdering. Ia meraihnya dari tas kecil yang ia bawa. Telepon langsung ditutup tanpa sempat ia jawab. Ia melirik ke sekelilingnya. Bayangan itu sudah tidak ada. Kemana Eldo? Kok tidak kelihatan? Apa memang sesepi ini? Tapi tidak seperti biasanya. Barangkali karena ini malam Jumat, bukan malam Minggu, ringisnya dalam hati. Hanya ada sepasang muda-mudi yang tengah asik duduk di atas sepeda motor di ujung taman tersebut. Almandita meraih ponselnya untuk menghubungi Eldo. Anehnya, suara dering telepon milik Eldo begitu nyaring. Bahkan, suara deringan itu begitu dekat. Almandita merasa Eldo berada di belakangnya. Ia membalikkan badannya, tidak ada siapapun. Apa ini tren zaman sekarang, Dok? Mau ngeprank? Gak lucu. Keluarlah, Dok. Aku capek nih main petak umpet. Please, ujar Almandita kesal. Ada sesosok pria yang sedang duduk di bawah pohon cemara di tengah taman itu. Ia menengadahkan kepalanya. Tampaknya pria itu sedang menatap rembulan yang sesekali hilang timbul akibat awan tebal. Almandita mendekati pria itu, namun tiba-tiba pria itu sudah menghilang bak ditelan angin. Almandita terperanjat dan berteriak, "Do, kamu di mana sih?" Tak jauh dari situ terbentang garis polisi yang membuat Almandita membatin. Apa ada kasus pembunuh? Gak mungkin, ini gak mungkin. Tidak tunggu lama, ia melepas sepatunya dan berlari meninggalkan tempat itu. Berseliweran ucapan bela sungkawa di beranda Eldo. Dita ditandai pada postingan seseorang yang merupakan teman sekerja Eldo bernama Sylvie. Seminggu setelah kematian Eldo, Dita memberanikan diri membalas komentar para koleganya. Untuk melepas rindu, Dita melihat postingan Eldo yang lama. Postingan terakhir Eldo berisi, "Malam ini mau ketemu si dia yang cantik. Aku harap kejutan ini membuatnya pingsan dan akan memelukku tanpa henti. Tunggu ya sayang." Ucapan itu membuat Dita terenyuh. Hingga tanpa ia sadari, buliran air mata jatuh di pipinya.
Kematian itu menjadi kejutan terakhir buat Dita. Dita mendapat telepon dari teman dekat Eldo yaitu Alan. Pria itu ingin mengajak Dita untuk makan malam di luar. Dengan sedikit memaksa, Alan meyakinkan Dita untuk datang. Hal itu ia lakukan untuk memberikan kesegaran pikiran setelah beberapa waktu lalu diliputi kesedihan akibat kematian Eldo. Dita tak kuasa menolak ajakan itu. Lagi, ia melewati taman di mana Eldo ditemukan tewas. Jantungnya berdebar kuat dan kakinya gemetar saat melangkah. Sepanjang jalan, Dita mendengar nada dering ponsel yang biasanya Eldo gunakan. Ia mempercepat langkahnya agar segera sampai di restoran di ujung jalan yang letaknya tidak jauh dari taman itu. Setibanya di tempat itu, dari luar restoran, Dita melihat Alan sudah duduk di sebuah bangku di pojokan. Tempat itu persis seperti terakhir kali Dita dan Eldo makan di sana. Kebiasaan yang tidak bisa Dita lupakan adalah pesanan minuman milik Eldo. Segelas jus jambu merah tanpa sedotan. Ia benar-benar membenci sedotan. Eldo merasa seperti kakek ompong saat disuguhkan minuman dengan sedotan. Lagi, ia juga bilang bahwa minum jus dengan sedotan hanya akan dinikmati lidah saja. Ia mau kalau jus itu juga bisa dinikmati gigi geraham dan seluruh gigi depannya. Logika yang ia lontarkan senantiasa membuat Dita terbahak. Sudah dari tadi, Alan? Enggak, aku baru saja sampai. Bukannya minuman ini pesananmu? Bukan. Tapi tadi aku lihat kamu sudah ada di sini. Kita sama-sama baru sampai, Dit. Ini juga baru mau duduk. Lalu minuman ini? Aku panggil pramusajinya ya, untuk membersihkan meja ini. Nggak usah, biar aja di situ. Barangkali tadi ada pelanggan yang lupa meminum minuman itu. Siapa tahu nanti mau balik lagi. Gimana? Kamu sudah baikan? Seperti yang kamu lihat. Apa ada yang penting, Lan? Aku tahu aku lancang, aku harap kau tidak marah. Ujarnya menyerahkan kotak berisi cincin. Ini untukmu. Untuk apa? Ya untukmu. Pasti ada alasan. Aku dipromosikan menjadi manajer perusahaan, Dit. Wah, selamat, Lan. Lalu cincin ini? Itu hadiah dari perusahaan. Anehnya, cincin itu tidak muat untukku. Aku rasa untukmu bagus. Mereka terdiam sejenak. Alan memberanikan diri menyentuh kedua tangan Dita dan berujar, Eldo memintaku untuk menjagamu. Hah? Kapan ia bilang begitu? Sebelum kematiannya, ia sempat melontarkan kata-kata itu. Saat itu, aku berpikir ucapannya hanya candaan. Anggap saja cincin itu sebagai simbol persahabatan. Iya, aku juga ingin mewujudkan permintaan terakhir mendiang. Aku tidak mengerti, Lan. Ya, kita jalani aja dulu. Sesaat, Dita menggeser minuman yang tak bertuan itu. Sebuah lambang ikatan antara Dita dan Eldo terukir di meja itu, busur dan anak panah. Ini tidak mungkin, ujar Dita dalam hati. Sil, apa masih ada barang milik Eldo di situ? Ada beberapa buku lagi. Ambil aja, Dit. Pastinya aku ambil nanti sore ya. Kantor itu sudah sepi, hanya ada seorang office boy yang sedang mengangkat air galon di koridor menuju ruangan Sylvie. Hai, gimana kabarmu, Dit? Baik. Itu meja milik Eldo, buka aja lacinya. Apa boleh? Ya bolehlah, aku tinggal sebentar ya. Dita membuka laci milik Eldo. Di situ ada beberapa buku miliknya berjudul Strategi Pemasaran, Blue Ocean, dan sebuah novel perempuanku.
Dita mengambil buku itu dan meletakkannya di atas meja Sylvie. Tanpa sengaja, Dita melihat layar ponsel Sylvie yang bercahaya karena ada pesan masuk. Tangan Dita gemetar melihat foto Eldo yang dipakai Sylvie sebagai latar ponselnya. Entah kenapa, Dita merasa seperti ada kekuatan besar yang menarik tangannya untuk membuka laci milik Sylvie. Dita mengeluarkan kertas dari dalam laci itu. 2 buah kwitansi pembelian cincin dari toko yang sama tertera di situ. Hanya 1 kwitansi bertuliskan nama Eldo sebagai pembeli, sementara yang 1 lagi kosong. "Udah diambil bukunya?" ujar Sylvie menatap Dita sinis. "Apa semua sudah pulang?" Jam kantor sudah berakhir, Dit. Hanya tinggal aku. Lebih tepatnya tinggal kita berdua." "Oh," jawab Dita pelan sambil melangkah mundur. "Apa yang kau ambil dari laciku?" "Tidak ada." "Jangan bohong, katakan atau..." teriak Sylvie sembari memukul meja. "Atau apa?" "Atau kau akan menyesalinya." "Aku mau pulang." "Pulang?" jawabnya ketus sambil tertawa dan menarik baju Dita. Tidak semudah itu Almandita Suroso, perempuan yang ditinggal mati pacarnya. "Biarkan aku pergi," ujar Dita menepis tangan Sylvie keras. "Aku bilang tidak semudah itu, Almandita." Sylvie mendorong Dita kuat hingga pinggulnya mengenai ujung meja yang tajam. "Au!" teriak Dita. "Sakit?" tanya Sylvie terbelalak sembari melingkarkan tangannya di leher Dita. "Itu sama sakitnya saat aku tahu kalau Eldo akan memberimu cincin." Sylvie mengeluarkan pisau lipat dari saku blazernya dan menodongkannya ke arah Dita. Jangan, Sil, biarkan aku pergi." "Sudahlah, kau juga akan menyusul kekasihmu itu ke neraka. Tolong jangan sakiti aku." Sylvie menghujam pisau itu ke perut Dita. Tak lama, darah mengucur deras dan membanjiri lantai. Dita tergeletak kaku tak berdaya. Pintu dari ruangan Alan di ujung seberang dibuka pelan. Sylvie menyunggingkan senyum tipis kepada Alan. "Mau kita apakan perempuan ini?" tanya Sylvie sambil menjambak rambut Dita. "Terserah, kendali ada di tanganmu. Aku mau membuat sop daging dari lengan perempuan itu." Pintu koridor menuju ruangan Sylvie dibuka lantang. Office boy hendak mengambil galon kosong dan cangkir kotor dari setiap meja karyawan. Ia menginjak darah yang berhamburan di lantai. Pria itu lari dan berteriak memanggil penjaga keamanan.